Tenang Reva, tenang. Jangan sampai lo terbawa emosi. Susah banget disuruh turunnya. Udah turun, mau Ah, ngapain di udah situ? tadi berisik lagi lu. Usir dia. Usir. Udah lu pergi aja sono. Udah diam sono. Orang disuruh turun, Udah, turun. lu diam enggak? Turun. Pada mulut lu gua cepet. Aduh, sakit banget. Syukur. Udah ya, mendingan lo gak usah cari masalah deh di sini. Pergi sana. Emang enak. Sian deh lo. Akan mendapatkan apa yang diniatkan. Dan amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu niatnya salah, beribadahnya bukan karena Allah, maka hasilnya pun tidak akan didapat. Di dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 Allah berfirman, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Bahwa sesungguhnya salat kita, ibadah kita, hidup kita dan mati kita itu hanya untuk Allah. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin beribadah, yang ingin melakukan amal perbuatan, pertama kali yang harus dilakukan adalah niatnya harus diluruskan dulu. Bagaimana? Mengerti? Oke, ada pertanyaan? Ada Pak Ustadz. Maaf nih Pak Ustadz, bagaimana dengan niat seorang wanita yang memakai hijab ingin dipuji atau agar kelihatan cantik atau hal lainnya bukan karena Allah? Jadi berhijab biar dipuji gitu ya. Jadi bukan karena Allah ya. Nah, dalam surat Al-Ahzab ayat 59, perintah berhijab itu sangat jelas. Allah berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mukmin agar mereka menjulurkan hijab, agar mereka memakai hijab, karena dengan demikian mereka lebih dikenal." Jadi hijab adalah kewajiban dan juga identitas seorang mukmin. Jadi setiap wanita mukmin mereka wajib berhijab. Jadi pesan di sini sangat jelas bahwasanya berhijab haruslah karena Allah. Jadi tidak boleh berhijab karena ingin dipuji atau ingin kelihatan cantik atau ingin menyenangkan orang-orang yang kita ingin senangi atau mendapatkan hadiah atau mungkin hal-hal lain yang memang niatnya bukan karena Allah. Kenapa tuh orang nanyanya kayak gitu ya? Nggak tahu apa gue lagi nonton. Halo, Pi. Mas suka sekali ini ceramahnya up to date karena memang banyak sekali orang yang suka berbuat baik tapi berbuat baiknya bukan karena lillahi ta'ala. Bener banget sih tuh, Pi. Emang ada orang yang kadang-kadang tuh ngelakuin sesuatu yang baik, niat baiknya tuh nggak tulus, Pi. Dan dia ngelakuin itu semua bukan untuk Allah, tapi untuk kepentingan diri dia sendiri atau buat cari muka gitu, Pi. Bener banget sayang. Ada juga ya orang yang update status yang baik-baik, tapi bukan karena lillahi ta'ala tadi mas, tapi karena memang pengen kelihatan baik aja. Itu lo banget kali Adriana. Semoga aja papi juga sadar kalau Adriana tuh baik sama papi karena ada niat buruknya aja. Ya memang seharusnya kalau kita berbuat baik itu bukan untuk dipamerkan. Bahkan amal baik kita sebaiknya kita sembunyikan sama seperti kita menyembunyikan aib kita. Setuju. Kalau itu Mama sangat setuju dengan perkataan kamu, Be. Pi, ini Reva kayaknya mau pamit bentar ya, soalnya Reva mau jemput di Surti. Ngapain mesti jemput dia? Suruh aja dia datang kemari sendirian, pakai dijemput kayak anak kecil. Ya kasihan dong, Pi. Lagian kan di sana ada motor Reva juga. Gimana coba? Masa Bisurti disuruh bawa motor Reva yang gede itu? Iya. Tapi lupa Bisurti sekalian jagain motor kamu ya. Dan nggak mungkin Bisurti naik motor kayak gitu. Papi aja nggak bisa ngebayangin dia. Iya. Tapi kamu hati-hati ya sayangnya. Iya, Pi. Reva sayang, mau mama anterin, mama temenin ya. Mama takut kenapa-napa sama kamu. Nggak usah, Mah, jangan. Mendingan Mama di sini aja. Nonton ini nih, acaranya kan bagus banget. Cocok buat Mama, buat pencerahan rohani juga. Ya udah, Pi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Ma. Hati-hati ya Reva sayang.
Ingat tadi di awal bahwa niat itu memegang peran yang sangat penting. Jadi para wanita yang berhijab yang bukan niatnya karena Allah, berarti dalam hatinya masih ada ketidakyakinan pada Allah. Dan itu bisa digolongkan kepada orang-orang yang munafik. Salah satu ciri orang-orang yang munafik adalah mereka melakukan tetapi ya dalam hatinya mereka tidak berniat sebetulnya. Jadi ada tujuan lain nih. Jadi tujuannya sebenarnya mau dapetin A, caranya lewat B gitu. Padahal kalau kita beribadah itu harus betul-betul karena Allah. Dan Allah memberikan hukuman yang sangat berat bagi orang-orang yang munafik. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 140 bahwasanya orang-orang yang munafik akan ditempatkan di neraka jahanam. Ngeri ya? Nah, makanya harus betul-betul dibenarkan dan diluruskan niat kita. Aduh, kenapa gue jadi ngerasa bersalah gini ya? Aduh, apa gue tergolongan orang-orang munafik ya? Kok gue jadi gak enak perasaan gini? Wah, bahaya nih. Daripada stres, gue dengerin mendingan gue pergi aja deh, gue takut. Mau kemana, sayang? Mau ke kamar mandi sebentar, Mas. Oh iya. Nah, permisi. Aduh, enaknya nikmatin buka puasa. Kasihan banget orang yang nggak puasa, jadi nggak ngerasain nikmatnya puasa teh kayak gini. Waduh. Curti mesti gerak cepat. Penasaran sama yang punya nih. Siapa yang punya ya? Aduh. Lu tuh ngapain? Nangkring di motor ini. Siapa lu? Datang-datang marah-marah, main nyuruh minggir lagi. Turun, ngapain nangkring di situ? Emang ini motor lu? Kalau iya kenapa? Pakai ngaku-ngaku lagi. Ngaca dong, ngaca. Nih kaca tuh nggak bakalan bisa bohong. Pemilik motor ini siapa? Tuh, kaca nggak pernah bohong. Ngaca tuh, ya? Ya kan? Tuh. Udah ngaca terus, kalau udah ngaca mau ngapain gitu? Ya, lu biar tahu aja. Nggak pantas kan? Nggak serasi tahu. Kaca nggak bakalan bohong. Aduh, songong. Kata siapa nggak serasi? Lu tuh yang jelek, dekil, endek kumaha. Pakai berani-berani kalau pengen motor nih, nangkring di motor ini nih, beli dong. Ini tuh motor mahal. Berisik banget sih lu. Udah usir dia tuh. Udah, pergi lu sono, pergi aja sono. Udah sono lu pergi Lu yang pergi. Udah sono lu usir terus. Enak aja. Kenapa, Bi? Ini non, ini nih pemuda-pemuda dekil endek kumaha ngaku-ngaku ini teh motor dia katanya. Lagian juga Mas ngapain sih malas bersikap yang nggak sopan kayak gitu? Apalagi sama perempuan yang lebih tua. Hargain dikit dong, Mas. Gini non, justru perempuan itu nggak tahu malu. Masa kita cuma duduk-duduk doang di motor ini, motor yang bagus ini, kita diusir. Benar, Non. Ini nggak tahu malu dia yang nggak tahu malu teh non. Mas, ini tuh motor saya dan dia itu namanya Bisurti. Bisurti itu pengasuh saya dan saya yang nyuruh dia jagain motor saya di sini. Oh gitu ceritanya. Ya, saya sih percaya aja non. Walaupun non nggak ngomong kalau ini motor non, saya tetap percaya. Kenapa? Karena ini motor bagus, keren, sama dengan yang punya. Ya nggak bro? Benar, Bro. Udah, mendingan lo turun aja deh dari motor gue. Oke, saya akan turun, tapi ada syaratnya. Non mau kenalan sama saya, lalu non boncengin saya sekeliling Jakarta. Kalau bisa sekeliling dunia tuh. Mau nggak? Tuh sebagai bukti kalau motor ini punya non. Ya Allah, mohon lindungi hamba. Tenang Reva, tenang. Jangan sampai lo terbawa emosi. Susah banget disuruh turunnya. Udah turun, mau ngapain di Udah situ? tadi berisik lagi lu. Usir dia. Usir. Udah, lu pergi aja sono. Udah diam sono. Orang disuruh turun, itu Udah, turun. lu diam nggak? Turun. Pada mulut lu gua sumbat. Aduh, sakit banget. Syukur. Udah ya, mendingan lo gak usah cari masalah deh di sini. Pergi sana.
Emang enak. Sian deh lo. Iya, Nat. Kamu nggak usah beres-beres. Kamu sholat aja dulu ya. Gak apa-apa, Bu. Piring kotornya kan juga cuma sedikit. Lagian kan kamar mandinya pasti masih ngantri. Jadi biar aku beresin dulu aja.